Pemirsa, sepenting apa gagasan dibentuknya perkumpulan presiden terdahulu atau Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto? Menurut juru bicara Prabowo Daniel Anzar, ini hanyalah gagasan bukan pembentukan lembaga baru. Gagasan ini sebagai implementasi niat Prabowo untuk menjaga silaturahim dengan semua pihak. Selengkapnya akan kita bahas dengan pengamat politik Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Selamat sore, Reza. Ya, Mas Hanta, kalau hanya untuk silaturahim dan juga bertukar ide, bertukar gagasan, kenapa harus ada Presidential Club? Bagaimana Anda melihat ide ini, Mas Hanta? Ya, pertama dari sisi ide ini positif ya, perlu kita apresiasi karena kalau misalnya sebelum kita bicara efektivitas dan kemungkinan relevansi serta kemungkinan bisa atau tidak terwujudnya, Reza, kalau kita merujuk misalnya ini lembaga ya dalam Presidential Club di Amerika Serikat misalnya itu seperti sebagai sebuah lembaga penasehat informal presiden. Dia memiliki posisi yang sangat strategis, memberikan dampak positif, memberikan mudarat politik yang banyak lah, karena dia bisa memberikan masukan bersifat teknokratis kepada presiden. Misalnya apa? Satu, kalau kita perhatikan fungsinya bisa menjadi forum atau lembaga untuk tukar pikiran, tukar pendapat, membicarakan soal politik kebangsaan, pemerintahan, demokrasi, kebijakan publik dan sebagainya. Yang kedua, kita tahu juga bahwa kalau ini terbentuk, kalau belajar merujuk dari Amerika, para mantan presiden ini bisa mengambil andil, Reza, dalam mempromosikan kepentingan nasional, internasional kita, mengadvokasi dan sebagainya. Mereka bicara dalam lintas kepentingan partai politik, bicara tentang politik kebangsaan. Nah, yang ketiga, karena biasanya presiden itu berasal dari berbagai macam lintas partai, ini juga bagian dari bisa mengokohkan stabilitas persatuan, stabilitas politik, karena ada lintas partai, semangat lintas partai tadi. Dan yang keempat, terakhir saya kira kalau perujuk dari Amerika ini kalau diterapkan juga di Indonesia, ini tradisi ini bisa memperkuat kredibilitas dan integritas integrasi dari lembaga kepresidenan secara kelembagaan. Nah, kalau ini terbentuk maka sebenarnya memberikan dampak positif bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Dengan singkat ada tiga hal. Jadi soal kontinuitas, stabilitas, dan kalau kita lihat integritas. Kenapa kontinuitas? Ini soal keberlanjutan, pembangunan. Mereka bicara dari berbagai macam periode. Stabilitas, mereka berasal dari lintas partai, bisa memperkokoh persatuan nasional dan stabilitas politik. Dan yang ketiga, kita tahu mereka juga, seperti saya katakan tadi, bisa meningkatkan nama baik, marwah, stabilitas, dan kredibilitas lembaga kepresidenan. Jadi kalau merujuk dari pengalaman Amerika Serikat, itu positif. Bagaimana dengan Indonesia itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya tentunya, Reza. Oke, Mas Hanta, Presiden kan punya one team press begitu ya. Artinya apakah Presidential Club ini sulit diwujudkan karena ada sosok-sosok juga yang saat ini sedang mengalami ketegangan politik misalnya pasca Pilpres. Anda melihatnya bagaimana ini Mas Hanta? Iya, sebenarnya lembaganya sudah ada, betul sekali, Reza. Ada one team press. Kalau misalnya presiden terpilih, Pak Prabowo bisa menunjuk mereka, para mantan presiden, masuk di one team press. Itu langsung selesai sebenarnya. Kalau misalnya ingin diformalkan sebagai dalam sebuah lembaga. Atau menjadi informal, tidak ada lembaga baru, itu juga bisa menjadi forum silaturahmi. Itu secara secara normatifnya. Tapi tidak mudah. Merealisasikannya tidak mudah alias cukup rumit. Kenapa? Satu, apa bisa terbentuknya ini karena ada garis konflik yang lumayan. Betul, Pak Prabowo tidak memiliki garis konflik yang kepada tiga presiden yang lainnya. Itu bisa terrealisasi misalnya Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Pak SBY. Tapi sampai Ibu Mega itu agak sulit. Dan kita tahu tanda petik dendam politik kan cukup kuat, cukup terjadi apalagi memuncak di Pilpres 2024 yang lalu. Nah, ini saya kira agak sulit. Saya termasuk yang agak ragu misalnya itu dilembagakan seperti Presidential Club seperti di Amerika yang di dalamnya ada Ibu Mega, di dalamnya ada Pak SBY, di dalamnya ada Ibu Mega yang berkorelasi dengan Pak Jokowi dalam waktu dekat. Kita tidak tahu perkembangan ke depannya. Karena itu sulit dalam waktu dekat untuk merealisasikannya. Dan ini juga menjadi tantangan bagi Pak Prabowo. Meskipun saya tahu Pak Prabowo nampaknya juga ingin mengoptimalkan kelebihan posisi politik Pak Prabowo yang tidak memiliki garis konflik dengan tiga mantan presiden yang lainnya, Reza. Dengan Ibu Mega, Pak Prabowo relatif
politik tidak ada masalah, masih mungkin bertemu dengan Pak Jokowi, apalagi sedang bersahabat, berkoalisi sangat kuat dengan Pak SBY juga demikian. Jadi itu barangkali yang ingin dimanfaatkan oleh Pak Prabowo. Tapi di titik yang lain, yang agak sulit, catatan saya membangun rekonsiliasi dulu di figur Ibu Mega. Ini yang kalau itu ada ide itu akan terlaksana, sulitnya kendala politiknya ada di sana karena masih ada problem politik yang belum selesai, dan kalau itu terrealisasi tantangannya ya karena dari berbagai macam partai politik ya ada problem hubungan politik yang belum selesai itu akan menjadi kendala. Tetapi kalau ini solid, juga ada implikasi-komplikasi politik yang negatif juga, Reza, di mana bisa jadi akan menjadi penyeimbangnya menjadi lemah. Misalnya Ibu Mega kompak dengan Pak Prabowo, kompak semua dalam makna politik, sehingga politik yang berperan sebagai penyeimbang agak sulit. Jadi ada plus minusnya nanti kalau itu betul-betul terrealisasi, Reza. Oke. Potensinya terjadi tumpang tindih bagaimana ini, Mas Hanta? Jika memang Presidential Club juga berjalan beriringan begitu dengan One Press, apakah ini juga bisa menyulitkan posisi Presiden sendiri dalam mengambil keputusan? Ya, sebenarnya saya melihat tidak sekedar dari sisi teknokratis. Kalau One Press itu kan sebenarnya fungsinya lebih pada memberi nasihat secara teknokratis. Dia sudah ada di dalam undang-undang, sudah diatur semuanya. Dan meskipun jabatan itu kadang mengakomodasi politik akomodatif yang dilakukan oleh presiden terpilih. Nah, sementara Presidential Club ini itu jauh lebih tinggi dari itu fungsinya secara politik. Dalam istilah saya tadi 3, kontinuitas, stabilitas, dan integritas. Kalau itu bisa terbentuk, dia akan menjaga integritas, kredibilitas lembaga presidenan. Karena para mantan presiden berkumpul di sana. Nah, dia bisa di atas itu, tidak tumpang tindih dalam konteks ini. Kemudian dia bisa menjadi stabilitas politik karena orang-orang kuat yang kebetulan memegang kendali partai, yaitu player partai politik, figur sentral partai politik, orang-orang ini juga partai-partai besarnya. Ditambah kontinuitas, itu kan penting keberlanjutan dari pelaksanaannya. Tapi kalau memberikan nasihat, iya, dia berpotensi tumpang tindih. Ada penasehat resmi dari One Press, yang ini penasehat informal. Makanya saya mengistilahkan tadi ada penasehat formal, One Press ini penasehat informal. Tapi secara teknokratis tidak lebih kuat barangkali, tetapi secara politis dia jauh lebih memiliki potensi kuat. Nah, satu lagi yang menarik saya melihat dari sisi politik ya, lebih jauh analisanya yang dilakukan oleh ide Pak Prabowo ini lebih pada apa sih motifnya strategi Pak Prabowo. Saya membaca ya. Satu, Pak Prabowo sepertinya ingin mengambil sebagai posisi juru damai, penengah. Beliau ini, Pak Prabowo ini ingin memanfaatkan posisinya yang cukup dekat, tidak memiliki garis konflik istilah saya. Nah, ketika Pak Prabowo dia memanfaatkan kedekatan dengan Ibu Mega, kedekatan dengan Pak Jokowi, kedekatan dengan Pak SBY, itu kalau bisa realisasi, Pak Prabowo akan mendapatkan kredit poin yang sangat besar. Bagaimana mendamaikan tanda petik Ibu Mega dan Pak Jokowi, Ibu Mega dan Pak SBY belum tuntas, meskipun sulit sekali. Nah, tampaknya Pak Prabowo mengambil manfaat itu. Yang kedua, ada 3, Pak Prabowo nampaknya ingin menghindari matahari yang 1 atau 2 yang berkibar nanti. Sekarang kan kita tahu ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang kuat. Nah, tidak mau terbangun kekuatan bipolar. Jadi pengen seperti multipolar. Banyak orang kuat di sana, sehingga kalau banyak yang kuat, Pak Prabowo yang menjadi kuat sebagai penentu. Dan yang ketiga, terakhir, ingin nampaknya ya, ini bisa dibaca, mungkin analisa saya terjauh, mencoba pelan-pelan lepas dari figur Pak Jokowi yang kuat sendiri. Nanti kalau ada Pak SBY, ada Ibu Mega, maka itu akan pelan-pelan Pak Prabowo bisa memiliki titik keseimbangan, menjaga bandul di internal kekuatan politik, terutama di koalisi pemerintahan ke depan. Reza. Dampak politiknya apa, Mas Hanta? Ya, kalau tergantung. Kalau ini misalnya terrealisasi dan seperti saya katakan tadi, kalau kompak, Presidential Club ini kompak kuat, dampak politiknya kurang sehat buat demokrasi karena penyeimbangnya tidak ada. Kita pengen ada juga yang kritis di luar pemerintahan. Nah, dampak yang lainnya, kalaupun mereka terbentuk tidak kompak, jadi yang harus diantisipasi ada friksi-friksi juga di sana. Misalnya Ibu Mega yang belum selesai soal, misalnya terbentuk
Yang ketemu nanti selalu yang bertemu Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Prabowo, Ibu Mega nggak pernah hadir. Nah itu kan bisa memberikan dampak negatif secara persepsi publik. Jadi saya kira kalau terbentuk, kalau saya ditanya apakah ini lebih banyak mudarat atau manfaat politiknya, rasa simpulan saya lebih banyak manfaat politiknya. Soal tadi kontinuitas, integritas, dan stabilitas, terutama dalam stabilitas politik untuk politik rekonsiliatif. Tapi mudaratnya apakah ada? Yang tadi harus diantisipasi supaya tidak tumbang tindih. Tapi lebih jauh yang saya analisa tadi, Pak Prabowo tampaknya memang pelan-pelan ingin membangun pola multipolar kekuatan. Jadi bacaannya adalah ingin pelan-pelan tidak hanya Jokowi dan Prabowo yang kuat di dalam pemerintahan ke depan, tapi juga ada figur lain. Sehingga terbangunlah karena tidak ada yang paling dominan, bukan Pak Jokowi sendiri yang dominan, sehingga penyimbang Pak Jokowi itu ada Ibu Mega, ada Pak SBY. Nah karena ada penyeimbang, maka Pak Prabowo tetaplah menjadi penentu. Itu keuntungannya dari Pak Prabowo. Ditambah Pak Prabowo mencoba, tadi saya istilahkan lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi yang sangat kuat ke depannya. Itu sisi positif dari sisi Pak Prabowo yang sedang berkuasa. Dari sisi demokrasinya saya kira keberadaan forum mantan presiden ini saya berharap tadi itu lebih pada memberikan tontonan kepada publik, mereka kompak politik kebangsaan. Itu poin yang paling utama, stabilitas politik. Nah, mereka memberikan masukan teknokratis, pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya penting. Ini soal kontinuitas, jadi stabilitas, kontinuitas. Dan terakhir yang ketiga, marwah atau integritas lembaga kepresidenan lebih terjaga kalau mereka sering bertemu dan tidak gontok-gontokan di depan publik karena mereka sama-sama pernah menjabat menjadi presiden. Misalnya begitu, Reza. Oke, artinya Mas Hanta dengan kultur politik di Indonesia yang masih melihat sosok atau figur, ide dari Presidential Club ini layak dieksekusi jika memang tujuannya untuk mempersatukan bangsa, begitu ya Mas Hanta? Betul sekali. Kalau tujuannya itu kita apresiasi dan bagus sekali. Dan itu mungkin karena Prabowo yang menginisiasi. Dan saya ulangi, Pak Prabowo ini tidak memiliki garis konflik yang serius, bermasalah, problematik dengan ketiga presiden itu. Itu kan sulit kalau yang membangunnya tiga orang yang lainnya. Karena kita tahu Ibu Mega ada problem konflik personal yang belum tuntas dengan Pak SBY. Belakangan itu sangat kuat antara Pak SBY dan Pak Jokowi dan Ibu Mega. Nah, sementara Prabowo itu ketiga-tiganya oke. Dengan Pak SBY dekat, dengan Pak Jokowi apalagi, dengan Ibu Mega masih mungkin bertemu. Jadi, terrealisasinya itu mungkin. Jadi, ide untuk rekonsiliasi persatuan nasional tentu kita semua mendukung itu. Apalagi untuk stabilitas politik. Jadi mereka membawa politik kebangsaan, bicara kepentingan nasional di dunia internasional tentunya. Jadi melihat dari sisi positifnya, begitu. Jika tujuannya memang mulia seperti itu, jangan sampai Presidential Club ini hanya sebatas wacana saja ya, Mas Hanta. Terima kasih, Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.